semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi bareng aku, Nelma Daan, dan kali ini aku bakal ajak teman-teman untuk denger cerita dari konten kreator yang lagi hit saat ini. Beliau sudah mendapatkan 1,5 juta likes di TikToknya karena kontennya ini. Kontennya ini menarik banget tentang upcycling project dari barang-barang thrifting, barang-barang bekas. Dan barang-barangnya itu barang-barang branded juga. Jadi menarik banget deh ceritanya. Langsung kita sapa, ini dia Mas Wira Laga Bahtiar. Halo Mas Wira, apa kabar? Ya, baik-baik. Baik, aduh Mas, terima kasih ya udah nyempetin nih waktunya. Pasti sekarang lagi banyak ditelepon sama media-media juga ya, bikin konten. Ya, lumayan. Mas, posisinya ada di mana ini sekarang? Aku sekarang di Sidoarjo ya, cuma kebetulan Sidoarjo kan masih dekat sama Surabaya, jadi orang-orang taunya itu aku tuh di Surabaya. Mas Wira nih profesinya sebagai apa ya? Untuk profesi, aku sebenarnya untuk saat ini aku masih bekerja di salah satu bidang retail di Mall Surabaya. Kebetulan bidang retail ini kan juga bergerak di bidang fashion juga. Oh, aku kira Mas Wira profesinya sebagai penjahit. Itu banyak banget itu yang kayak mikir kayak gitu, kayak dikira aku ini kayak tukang reparasi, kayak tukang menjahit gitu. Banyak banget yang mikir kayak gitu, sering banyak DM gitu, bang aku punya baju ini jahitin dong ya. Lah dikira aku maksudnya dikira aku kerjaku sehari-hari, aku cuma buat konten ngisi waktu luang gitu aja sih Kak Nelma. Mas Wira kan terkenal dengan project upcyclingnya ini ya, dari barang-barang thrifting, barang-barang bekas second hand. Idenya itu dapetnya dari mana sih Mas? Awalnya ini sih Kak, aku kan juga sering thrifting tuh. Thrifting sekarang tuh kayak akhir-akhir ini untuk beberapa tahun ini kan thrifting kan lagi booming kan, lagi itu kan kayak jalan tengah, orang-orang pengen punya barang branded dengan harga yang murah. Even itu dia barangnya udah kayak bekas, udah udah season lama gitu. Yang penting kan orang-orang, apalagi orang Indonesia sekarang kan taunya kan barang branded gitu ya, yang penting branded, nggak tahu itu lama baru, yang penting branded gitu ya. Ada mereknya, dari situ kelihatan mereknya. Betul, gitu ya? Ada mereknya, kan bergengsi tuh kalau kita pakai sesuatu barang yang ada mereknya. Ya kayak gitu kan. Jadi aku awalnya tuh sering thrifting, habis gitu untuk pas thrifting pun kita juga untuk sendiri apa memang untuk dijual? Untuk sendiri, awalnya untuk sendiri. Awalnya untuk sendiri. Untuk thrifting tuh kadang itu aku pakai sendiri. Dulu nggak kepikiran jahit, cuma aku sering cari-cari barang-barang branded thrifting gitu, sampai akhirnya numpuk di lemari. Karena mungkin udah bosan gitu. Ini aku dulunya beli thrifting, even ini branded tapi thrifting, tapi kalau misalnya aku udah bosan, udah ini ya udah aku olah aja jadi sesuatu gitu. Awalnya nyoba bikin kayak tote bag, bikin apa gitu. Gitu. Jadi hasilnya nanti aku kayak pakai sendiri gitu. Beberapa orang tanya, ini bagus, ini kayak beli di mana? Enggak, ini aku jahit sendiri dari bahan bekas bla 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 bla. Oh ya, jadi banyak yang nggak percaya kalau misalnya aku awalnya tuh dari awalnya tuh kayak jahit yang kayak jahit tote bag yang kayak mudah-mudah gitu. Sampai akhirnya apresiasi dari teman-teman, bagus lo, coba bikin bucket hat, coba bikin lain-lainnya, dapat kartu bla bla bla. Sampai akhirnya dari situ permintaan aku bikinin dong. Sampai akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, aku bikinin. Dari situ juga kayak lumayan bisa buat uang jajan juga, awal-awalnya kayak gitu Kak. Jadi emang suka jahit ya. Kita lihat tuh peralatannya di belakang udah lengkap banget. Sebenarnya ini peralatannya mbakku sih. Jadi aku kebetulan Kak Nelma kayak dibesarkan di keluarga penjahit. Tapi aku bukan banyak di sosial media tuh malah banyak banget dikira aku lulusan sekolah desain dari Jakarta, dari ini bla bla bla, kok bisa jahit bla 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 gitu. Enggak, semuanya tuh kayak aku cuma lulusan SMA. Terus habis itu aku belajar jahit itu juga diajari sama kakakku yang perempuan ini. Terus dapat ilmu-ilmu dari kayak bapak ibuku kan juga jahit juga. Sampai akhirnya ya otodidak, aku kayak belajar di YouTube, cara belajar trik-triknya gitu, cara menjahit yang gampang gitu. Untuk barang-barangnya sendiri ini dapatnya dari mana Mas? Aku di thrifting kalau di Surabaya tuh ada yang namanya pasar Gembong.
Pasar Gembong itu memang dia kayak pusatnya, kayak barang-barang thrifting yang bal-balan yang maksudnya pernah lihat Kak, Nelma yang kayak kotak gede yang segel-bal gitu. Iya, yang karungan-karungan. Ya, karungan gede, betul. Itu di Surabaya itu pusatnya Kak, untuk barang-barang kayak gitu. Aku dapatnya dari situ. Terus ada beberapa tempat kayak misalnya Tugu Pahlawan itu kan juga ada tuh. Kalau misalnya di minggu pagi itu kayak ada orang yang nyeber gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan. Ya gitu kayak sering-sering hunting barang gitu. Dapatnya dari situ. Wow, ini memang ini ya, awalnya senang untuk lihat barang-barang thrifting seperti itu, terus di modif, seru banget sih. Aku juga ke pasar gitu lihat, kayaknya ada yang lucu-lucu. Sebenarnya lebih menarik ya kalau misalnya kita bikin barang thrifting. Ini kan jadi yang kita pakai one of a kind, kita cuma pakai satu-satunya nih, barangnya jadi nggak pasaran ya. Iya betul, cuma satu. Cuma kita aja yang pakai. Untuk idenya sendiri Mas, dapat dari mana nih? Kan aku lihat misalnya dari kemeja bisa dibikin jadi dompet, jadi apalah, terus ada bola basket itu jadi tas, itu kan lucu banget tuh. Betul. Untuk ide sebenarnya untuk zaman sekarang kan udah canggih ya, sosial media udah di mana-mana. Aku biasanya cari ide tuh di Pinterest bisa, di Instagram juga bisa, di YouTube pun juga bisa. Tapi salah satunya kayak basketball bag itu ya, itu kan sebenarnya di luar negeri, bahkan di UK pun ada yang jual itu. Di UK pun ada yang jual, itu yang harganya tuh kayak memang benar-benar mahal gitu. Jadi kalau model basketball bag itu banyak yang tanya itu dari kayak luar negeri, kayak Afrika, kayak Amerika gitu, untuk nanyain gitu. Excuse me, this ball bla 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 gitu. Ya aku bisa jawabnya cuma sorry, I only selling in Indonesia bla 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 gitu. Kayak intinya aku masih belum bisa nerima pesanan dari worldwide gitu. Jadi untuk shipping seluruh dunia aku masih belum bisa, karena memang benar-benar aku nggak tahu cara shipping ke seluruh dunia tuh, nggak tahu Kak. Untuk proses-prosesnya kayak gitu. Wah, jadi menarik ya, ternyata yang tertarik juga bukan hanya sebatas orang Indonesia ya. Iya. Diminati sama orang luar negeri bahkan. Dari awalnya aku kayak gini. Ini sebenarnya aku tuh bisa bikin kayak gini tanpa harus beli dari luar negeri. Coba awal-awal bikin kayak gitu. Awal-awal bikin, udah coba. Mungkin pertama kali bikin ada miss fail-nya gitu ya. Jadi kayak gagal itu, tapi ya namanya juga coba, pasti dicoba-coba terus sampai bisa. Sampai akhirnya bisa bikin satu basketball bag. Habis itu aku posting, ternyata peminatnya juga banyak dari Indonesia, karena aku lihat di Indonesia tuh kayak nggak ada yang jual, jadi kayak potensinya gede. Itu kalau yang basketball bag. Kalau untuk yang brand lainnya ya mungkin orang-orang taunya dari konten aku sih, kayak gitu. Mas Wira ngalamin ini juga berarti ya, meskipun sudah punya skill untuk menjahit, ternyata ngalamin juga sempat gagal untuk bikin seperti itu. Jadi yang kita lihat di posting itu kan yang udah jadi bagus, ternyata sebelumnya ada proses gagal juga ya. Iya, betul. Berapa kali itu Mas trial error-nya? Waduh, trial and error. Aku bikin suatu produk itu trial and error tuh berkali-kali, bisa 2-3 kali. Cuma ya kita belajar dari trial and error-nya itu, ini kalau kayak gini nih triknya kayak gini, kalau kayak gini nih triknya kayak gini. Jadi bisa jadi barang yang aku bilang untuk jadi sempurna itu bisa sampai 2-4 kali trial gitu. Wah, ini ternyata juga jadi pelajaran ya teman-teman ya, untuk hal-hal seperti ini. Kita nggak boleh gampang menyerah ya. Yang kita lihat, betul. Yang kita lihat di kontennya Mas Wira itu kan benar-benar kayaknya udah langsung gampang banget. Kok bisa, tapi ternyata dibalikin juga tetap terus. Iya, orang-orang lihatnya kan, kalau lihat konten itu ya sekali konten langsung jadi gitu ya. Tapi di balik pembuatan video itu kan untuk proses jahit dari bikin pola sampai akhir. Jadi setiap konten kan untuk temanya kan pasti beda-beda. Untuk aku konten kan jadi bentuk ini kan beda-beda. Itu bisa ngabisin waktu sampai minimum 8 jam untuk pengambilan video sampai kita jahit. Iya, bisa lebih. Wow. 8 jam bisa lebih. Bahkan aku misalnya jahit itu mulai misalnya jam 1 siang di sini. Itu bisa sampai selesai jam 11 malam, bisa sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu belum ngeditnya tuh, masih mentahan gitu.
Wah, kayak gitu. Jadi satu menit di sosial media tuh kayak apa ya? Mungkin orang-orang lihatnya mudah ya. Mungkin ya kalau yang ada yang terinspirasi juga alhamdulillah gitu. Tapi di balik itu semuanya ada berjam-jam yang harus aku habiskan. Makanya harus pas libur, kalau nggak pas cuti baru bisa ngerjain. Kayak gitu Kak. Iya, again ya teman-teman, ini reminder juga buat aku kalau misalnya nggak ada yang instan. Kita lihat, tiba-tiba dapat 1 juta, 1,5 juta likes gitu. Siapa sih ini gitu? Oh kayaknya kita lihat gampang bikinnya, ternyata kan itu untuk satu konten yang hanya 1 menit, teks kayak 8 sampai 11 jam gitu. Betul. Jadi dari kan Mas Wira udah bikin banyak nih, yang paling sulit tuh bikin apa Mas? Yang paling sulit apa ya? Aku mau ngasih lihat ya beberapa karya aku ya. Iya, please. Bentar ya. Ya. Aku kalau dapat ide itu biasanya kan dari misalnya aku dapat ide kayak kemarin kayak gini. Ini sulit ini yang kapan hari? Oh ya, aku lihat nih. Ini yang tas ini. Ini dari apa Mas? Ini dari jaket kan, jaket coat gitu kan, dalamnya kan ada bulunya, ada furnya. Nah ini aku pakai bagian dalamnya, bagian furnya ini kayak gini. Jadi pakai bagian dalamnya, furnya itu bisa dipakai. Terus aku masih tetap nyantumin dari brand Puma sendiri. Terus yang paling sulit kemarin sebenarnya, yang paling sulit itu yang ini yang paling sulit, sorry. Itu berapa jam tas merah itu bikinnya? 8 jam lebih kayak itu Kak. Yang paling sulit itu ini. Mana tuh? Apa ya itu, aku belum lihat tuh. Ini tas ya, ini tas dari sepatu. Tahu sepatu ini Adidas yang ada ininya? Oh iya, Nah ini aku buat aksen aja, tasnya tuh kayak gini. Oh oke, nice. Jadi kayak ala-ala tas Converse itu, tapi dia dari sepatu. Loh, ini sepatu aku compare sama ya? baju juga gitu. Sepatunya tetap dijahit juga di situ ya? Iya, ini sih, ini sepatu sport sih, kayak sepatu ini. Jadi kayak gini. Ini lucu banget. Oh iya. Ada zippernya. Belakangnya lucu ya. Iya. Jadi aku suka yang modelnya yang unik-unik gitu Kak, kayak gini. Ini lama juga sih bikinnya. Nah, Mas Wira, ini seperti apa ya Mas? Maksudku, Mas lihat ketika belanja ada sepatu udah langsung tahu, oke, gue mau bikin ini, atau beli aja dulu, baru nanti sambil berjalan baru keluar idenya? Aku orangnya lebih ini sih Kak, lebih beli dulu sih. Untuk ide itu bisa dicari. Kalau untuk barang, kadang gitu kita thrifting, kita nemu barang A, kita nggak bisa nunda-nunda, next time aja aku beli barang ini, nggak bisa. Barang A ini tuh harus dibeli, kalau nggak kita beli ya udah keduluan sama orang, dan kita nggak bisa dapetin lagi, kayak gitu. Oh oke. Jadi pokoknya kalau lihat ada yang suka, jadi itu juga tips kalau mau belanja di pasar apa namanya, pasar barang bekas. Barang-barang bekas gitu, iya. Cuma kan barang itu kan cuma ada satu. Jadi kalau misalnya nggak kita beli hari ini, kita datang lagi besok, udah nggak bakal nemu lagi yang kayak gitu. Iya. Ya, jadi kalau memang suka ya udah langsung beli, tawar harga cocok langsung beli gitu ya. Betul, iya. Intinya ditawar dulu, jangan langsung di ini, karena harga thrifting tuh murah banget. Murah banget ya. Jadi murah banget. Nah kalau mau belanja di thrifting itu nawarnya tuh boleh berapa banyak sih? Nawarnya apa? Kalau aku sih lebih kalau aku sih lebih ke ini kayak aku misalnya datang ke ini, setiap orang kan nawarnya beda-beda ya. Kalau aku datang ke satu tempat, misalnya satu stand, satu outlet gitu, dia jual barang-barang thrifting. Aku lihat aku lihat dulu beberapa, ada yang tertarik 2 atau 3 gitu, tertarik, aku langsung nembak gitu ke orangnya, Pak ini berapa? Itu 50.000. Aku ambil 3, satunya aku ambil 30.000. Aku ambil 3 Pak sekalian. Orangnya mikir-mikir, gimana Pak? Pasti mau nggak mau, orang ini beli 3 jadi sekalian gitu. Kita dapat harga murah. Kalau misalnya beli 1 ditawar tuh banyak nggak dikasih. Jadi harus ambil beberapa gitu. Sama kayak dasi juga.
Dasi-dasi itu yang aku ubah jadi kayak card holder, itu satunya tuh ada yang jual 15 sampai 20 ribu, bahkan sampai 25. Dasi-dasi yang branded itu yang aku lihat ada Balenciaga. Iya, betulan. Iya. Itu kalau misalnya aku beli satu ya dikasih 25, kasih 20. Kadang gitu aku lihat gitu ya, aku langsung main tarik aja gitu. Aku langsung ambil aja gitu, ambil misalnya 10 gitu. Pak, 10 ribuan, jadi 100 gitu ya. Oh yaudah nggak apa-apa, sambil aja gitu. Karena aku ambil banyak. Ya. Kayak gitu. Satu teman-teman kalau mau ke pasar-pasar barang bekas, jadi ya kalau mau pegang dulu, kumpulin, kalau udah ready baru tawar sekalian. Iya. Biar dapat harga. Betul. Wah, sekarang kan Mas udah dikerjain ya, bawa ke rumah barang-barangnya, kemudian dibentuk jadi apa sesuai idenya Mas Wira gitu. Setelah itu, ini kan udah masuk ke TikTok, banyak yang minat, udah ada penjualan gitu. Yang paling mahal apa Mas yang laku? Mahal apa ya Kak ya? Paling mahal itu ada yang beli 1 juta untuk tas-tas kayak gitu. Iya. Kemarin tuh 1 juta itu tas dari paper bag Balenciaga. Oh iya, aku lihat tuh, iya. Dari paper bag Balenciaga yang kayak saddle bagnya Dior itu. Karena memang aku terinspirasi dari itu kan. Habis itu aku posting, ada orang mau gitu, aku mau dong gitu. Berapa? Pas dealan nego-nego, mungkin aku ngejualnya tuh cuma berapa ya, 400 kalau nggak 450 kapan hari itu lupa ya. Habis gitu pas orangnya transfer itu dikasih 1 juta. Wow. Mungkin memang orang-orang yang benar-benar kayak mengapresiasi karyaku mungkin ya. Jadi aku, loh Kak, kebanyakan ini nggak segini, nggak apa-apa, aku beli karyamu bukan beli barangnya. Oh ya ampun, makasih gitu loh, kayak masih ada orang yang kayak misalnya beli karya tanpa nego, tanpa ini, transfernya lebih juga gitu. Wow, luar biasa ya. Keren banget, memang ide itu kan yang mahal ya. Kalau kita nyontek kan sebenarnya gampang aja. Mungkin habis ini nanti teman-teman banyak yang inspirasi dan mungkin ya nyontek-nyontek idenya Mas Wira juga. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Aku di sini kan juga sebenarnya di TikTok itu kan memang untuk sharing ini kan Kak, ilmu bukan. Makanya di TikTok itu kayak aku ngejelasin bagaimana proses dari awal bentuknya tuh, misalnya kayak jaket nanti jadi tas itu prosesnya seperti apa. Itu kan juga sedikit banyak memberikan informasi kalau proses-proses kayak gini itu sebenarnya tuh gampang kalau kita mau ini ada niat dan kemauan, sekaligus nge-share ilmuku yang ada gitu. Aku juga bukan sekolah desain tapi aku bisa, kenapa kalian enggak gitu. Pernah nggak ada yang nanya, ini kan barang branded gitu, terus kayak ada bikin kayak Dior saddlebag yang seperti itu. Ada teguran mengenai apa, hak cipta seperti itu nggak? Oh, hak cipta. Ya seru kalau misalnya bahas soal hak cipta ini kan kemarin juga rame banget ya, soal yang komen-komen gitu juga banyak ya untuk soal itu. Kebetulan aku juga kurang tahu untuk hukum tentang mengenai hak cipta dan semacamnya itu. Tapi aku dapat beberapa sumber dari teman-teman aku yang sering upcycle, seperti Mbak Diana Rikasari. Kak Nelma tahu Mbak Diana Rikasari? Iya. Tahu? Aku kebetulan berteman juga di sosial media. Kita sering sharing tuh untuk masalah itu. Aku tanya ke Kak Mbak Diana Rikasari, ini menurut beliau, Mbak Diana Rikasari, itu sebenarnya kita upcycle itu nggak masalah. Tetap mencantumkan brand orang lain itu nggak masalah. Cuma dengan catatan kita juga harus mencantumkan merek kita sendiri barang itu sebagai upcycle. Jadi misal kita mau upcycle untuk tas Prada, misalnya untuk tas jaket Prada yang aku ubah jadi tote bag misalnya gitu. Itu aku harus mencantumin kayak labelku sendiri dan mencantumin kayak logoku bahwa itu misalnya aku kasih logo rework by Wiralagabai gitu ya. Jadi orang-orang tahu tasnya Prada, tasnya Dior gitu. Tapi pas dilihat, oh ini hasil rework. Jadi kita menjualnya tuh bukan mereknya, tapi lebih ke reworknya kayak gitu. Seperti itu. Kalau semacam itu sih nggak masalah Kak. Nggak masalah. Kalau menurut aku sih ya, soalnya so far sampai selama ini di konten-konten aku itu banyak banget yang mereka nge-tag Balenciaga, Dior atau high brand lainnya gitu.
Dan bahkan aku bisa sehari itu kayak nerima tag-tagan gitu itu banyak ya gitu di komenku gitu. Setidaknya kalau misalnya mereka mau kayak komen untuk masalah kontenku gitu, pasti mereka juga pasti email atau mungkin kasih pemberitahuan lah ke aku, setidaknya seperti itu. Tapi sampai saat ini aku kayak nggak nerima gitu loh dari brand-brand yang gede-gede itu kayak nge-email aku atau ngubungi aku lewat DM atau apapun tentang kalau misalnya kontenku itu kayak melanggar gitu. Aku sampai sekarang belum nerima, dan kayaknya aku juga ambil garis besar bahwa brand gede pun juga kayak gak masalah untuk produknya di upcycle. Ya. Mereka mungkin betul sekali. Ya? Wah, oke. Dan ini sebenarnya yang Mas Wira lakukan juga kan untuk bisa mengurangi limbah pakaian yang ada di dunia ini. Kan kita tahu sudah banyak sekali kan limbah yang berasal dari pakaian. Mulai dari kapan? Mulai dari tahun berapa bikin? Aku upcycle ini baru mungkin 2 tahunan ini Kak, dari awal-awal pandemi kemarin. Oh, again nih pandemi salah satu contoh pandemi yang bisa membuahkan karya ya. Betul. Inilah orang Jawa bilangnya itu kalau kepepet gitu loh. Kita nggak bisa melakukan hal yang kita lakukan di dalam bawah alam sadar kita kalau kita nggak kepepet. Kalau kita kepepet, otak kita tuh muter. Betul nggak, Mbak? Otak kita tuh muter. Kalau otak kita muter, apapun yang kita lakukan tuh pasti kayak apapun yang kita pikirin tuh pasti terjadi kayak gitu. Kalau otak kita benar-benar muter. Benar-benar ya. Kepepet ya, the power of kepepet. The power of kepepet, betul. Buat teman-teman yang baru mau melakukan upcycle project ini gitu, mungkin mereka juga kemampuan untuk menjahitnya biasa-biasa aja gitu ya, tapi mereka punya kreativitas yang tinggi juga kayak Mas Wira. Untuk untuk saran buat teman-teman yang pengen memulai upcycle, untuk saran dari aku, kita tuh sekarang tuh hidup di dunia serba modern, serba sosial media. Kita bisa mendapatkan info, cara tips dan trik itu bisa lewat YouTube, lewat Pinterest atau ide-ide lainnya gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya mesin jahit atau apa gitu, mesin jahit sekarang itu udah murah-murah loh Kak. Udah kalau misalnya mesin jahit yang distributornya dari China, merek-merek China gitu sekarang tuh murah-murah dan canggih-canggih, dan itu harganya tuh relatif. Kalau misalnya untuk yang portable aja di bawah 1 juta udah dapet. Oh ya? Kalau misalnya pengen yang lebih bagus lagi, itu yang mesin industrial yang kayak aku pakai ini merek Cina juga, itu harganya sekitar 3 jutaan, tapi memang kualitasnya bagus. Kalau memangnya teman-teman memulai tapi belum punya mesin jahit, jangan sedih gitu. Kalian pasti punya ide. Kalian tulis ide kalian, entah itu di sketch atau di apa gitu. Tukang jahit sekarang itu banyak banget. Ya, tukang jahit yang jasa-jasa tukang jahit sekarang tuh banyak. Coba aja kalian bikin, misalnya gampangnya bikin tote bag gitu ya. Bawa aja tukang jahit, Mas, aku punya polanya kayak gini. Tukang jahit pasti iya gitu loh, pasti kayak ngeiyain, dan kita juga bayarnya juga nggak mahal. Awal mula dari situ juga bisa sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya bisa jahit sendiri juga kenapa enggak gitu. Karena mesin jahit sekarang juga udah pada murah sih Kak. Kayak gitu. Kayak zaman aku dulu kayaknya aku tahu cuma satu merek Singer itu ya. Gitu. Singer banyak banget itu mereknya tuh. Udah banyak macamnya ya. Wah. Okay. Jadi pokoknya intinya jangan takut untuk terus berkarya ya, nggak boleh berhenti. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak bisa punya skill jahit, ternyata sekarang kita bawa ke tukang jahit, mereka bisa. Betul. Tuh, wah keren. Mas, sorry satu lagi aku lupa. Boleh dong? Iya, boleh. Gambarannya boleh nggak? Kayak misalnya harga raw-nya waktu beli berapa, terus terjualnya berapa, boleh nggak? Boleh. Aku kasih yang paling best seller ya. Aku cari ini ya, gambarannya aja. Kayak dasi jadi dompet kartu gitu. Itu dasi aku belinya itu, satu dasinya itu 10.000. Wow. Itu satu dasinya itu aku belinya 10.000. Terus untuk bahan-bahan lainnya tuh sekitar kayak kertas pelapisnya, untuk kain stapleknya bikin dasi itu biar gampang dibentuk, terus sama lem, sama apa-apa, sama benang dan lain-lain. Itu mungkin nggak sampai 50.000. Mungkin sekitar
20 ribuan, 30 ribuan. Jadi 10 sama anggap aja 30 ribu ya. Anggap aja totalnya semuanya 40 ribu. Nah itu udah jadi kayak dompet kartu. Dan aku jualnya dompet kartu itu, aku jualnya itu flat semuanya rata itu di harga 250 ribu. Wow. Nah kita bisa lihat keuntungannya dari situ sih. Kalau misalnya gini, untuk harga 250 ribu untuk beberapa orang bilangnya itu mahal. Ada yang bilang itu juga murah. Kayak tadi ada yang orang tuh beri kayak, oh ini tuh kayak kreativitasnya, ini tuh cuma ada satu, aku itu harga segitu worth it lah. Ada yang bilang kayak itu kemahalan, kayak itu di Tokped atau di Shopee gitu atau di marketplace-nya itu cuma 30 ribu, 15 ribu gitu. Aku juga nggak memaksa mereka untuk membeli ya. Kalau misalnya mau membeli ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak beli juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak aku sendiri pun juga untuk dihargai 250 ribu aku juga ada semangat buat aku kayak bikin terus lagi seperti itu. Dan hitungannya ini kan handmade, kayak handcraft juga. Beda sama kayak buatan pabrik, buatan yang memang borongan gitu yang satu produksi 100 ribu gitu kan beda kan. Ini kan kayak handmade, jadi kita juga untuk kualitasnya juga aku pantau terus kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi memang yang beli karyanya Mas Wira ini memang sebenarnya lebih kepada orang-orang yang appreciate dengan karyanya itu sendiri ya. Betul, iya. Nggak dilihat dari mereknya, seperti dari produknya seperti apa. Wah, keren. Mas, kedepannya mau bikin apa lagi? Untuk kedepannya lebih ke kayaknya bikin konten-konten gitu yang seru-seru. Aku konten itu juga selain memberi informasi, pengen menghibur juga. Misalnya kayak gini ya. Aku tuh suka bikin barang-barang yang aneh-aneh kayak gini. Ini yang tas dari telenan itu. Jadi aku suka kayak setiap pulang kerja atau berangkat kerja gitu kan, perjalanan dari rumah ke kerjaan itu 1 jam. Kadang itu aku suka kayak ngelamun bikin apa ya gitu, yang unik gitu, yang aneh gitu, tapi tetap kayak untuk dari sisi hiburan, sisi motivasi juga ada kayak gitu loh Kak. Sering bikin barang-barang yang aneh. Jadi dapat idenya ini ketika lagi di jalan sebenarnya lagi ngelamun ya? Iya, betul, lagi ngelamun. Lagi ngelamun. Ini ngelamun yang bawa berkah nih, wah. Betul, iya. Oke, Mas, lagi kepengen ini nggak, punya impian apa nggak? Impian besarnya kali nanti one day bikin fashion show dari barang-barang upcycling semuanya gitu? Pengennya juga sih, cuma untuk kedepannya, untuk 1 tahun ini aku punya target, aku pengen bikin kayak mini studio. Kan ini kan ruangan jahitku ini kan jadi ruangan tengah juga, jadi sama anak-anak yang tadi main-main juga, ruangan belajar, ruangan makan, terserah, semuanya di sini semuanya. Aku pengen kayak bikin mini studio yang dimana aku itu kayak ruangan khusus. Jadi aku mungkin nextnya bisa bikin konten YouTube juga, kayak bikin kayak tutorial gitu juga, kayak ngajari yang benar-benar mau pengen upcycle barang gitu. Seperti itu sih, kayak mini studio gitu aja sih Kak. Ya, wah. Benar-benar. Jadi Mas, penjualan dari ini udah banyak dong? Dari barang-barang thrifting ini. Banyak jualnya di mana? Di Tokped apa di mana? Aku jualnya tuh kadang di Tokped, kadang di Shopee, tergantung moodku sih Kak, kadang itu. Soalnya untuk barang ini kan aku seringnya dulu tuh nggak pernah pakai ini e-commerce. Jadi orang mau transfer gitu. Lama-kelamaan tuh kayak gini loh, kasihan. Kayak beberapa orang ada yang PHP gitu kan juga pasti ada ya. Jadi kayak kasihan yang udah mau tapi di PHP-in gitu. Kan yang antri juga banyak. Ya udah akhirnya tak taruh di e-commerce gitu. Kalau misalnya barangnya udah ready, aku posting di e-commerce. Kalau yang mau ya udah cepetan check out. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak barang itu cepet sold-nya juga kayak gitu. Tapi ini ya Mas, maksudnya Mas Wira ini selalu jual barangnya ketika sudah ready ya, bukan yang open PO? Iya Kak, betul. Banyak DM yang masuk gitu kayak gini loh Kak. Kak, aku punya tasku ini udah resellnya udah rusak, mau di upcycle dong. Banyak banget kayak yang kayak gitu, tapi aku masih belum nerima. Di sisi lain juga hari liburku kan juga buat konten juga. Selebihnya kan aku juga masih kerja kan Kak.
Jadi aku masih belum berani ngambil PO gitu, belum berani buka PO. Kalau misalnya aku buka PO gitu kan pasti juga ada targetnya kan. Aku takutnya nggak bisa menuhin targetnya. Misalnya selesainya 2 minggu, aku takutnya pas molor lebih dari 2 minggu. Kan juga customer kan juga takutnya kecewa kayak gitu loh. Jadi mending aku untuk sementara ini aku tolak dulu. Nanti kalau misalnya aku memang benar-benar punya waktu, punya ini, aku pasti bakalan buka PO. Biasanya di story, di TikTok gitu. Pasti waro-waro juga kayak gitu. Jadi Mas Wira nih masih ini ya, lebih masih apa menjaga ini juga ya kepuasan customer gitu dan kualitas. Betul, iya. Kan aku juga kerja di ini kan Kak, hospitality di toko-toko juga kan gimana rasanya customer kalau misalnya mereka nggak puas, pasti yang komplain lah, pasti inilah bla 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 gitu. Kan aku juga nggak mau terjadi seperti itu. Makanya untuk saat ini aku kenapa? Sorry, kenapa? Makanya untuk untuk nerima PO itu aku kayak masih mikir-mikir. Aku belum punya banyak waktu. Sebenarnya bisa. Kalau misalnya aku full di menjahit gitu, nggak kerja di pekerjaanku yang sekarang, sebenarnya bisa. Cuma ya masih aku pikir-pikir sih untuk kedepannya juga. Kalau misalnya memang menjanjikan dunia content creator ini ya pasti ada yang harus dikorbankan juga kan, kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti depannya bisa hire untuk penjahit-penjahit lain seperti itu ya Mas ya, biar bisa memenuhi. Salah satu impianku juga kayak gitu, memberi lapangan kerja buat orang-orang. Betul, wow, iya. Aduh Mas Wira, keren banget loh ini obrolannya, kamu full inspiring banget. Mudah-mudahan ini bisa juga menularkan semangatnya untuk terus berkarya. Buat teman-teman jangan pantang menyerah ya. Betul. Di konten itu ternyata tidak seindah itu perjuangannya kan. Betul, iya. 1 menit di konten itu belum ini ya dikira mungkin gampang tapi dibalik semua itu pasti ada kerja keras lah. Tapi buat teman-teman jangan nyerah kalau misalnya buat konten apapun itu. Jangan mudah menyerah pokoknya. Yang penting konsisten Kak. Aku dulu kan mestinya di TikTok juga dari followernya bener-bener 0 karena aku konsisten setiap minggunya setidaknya aku posting 1 video gitu. Lama-lama itu kayak viewernya tuh ada sendiri gitu loh. Kayak gitu. Iya. Nah itu dia memang kerja keras dan konsisten itu perlu banget sih. Jadi yang semuanya gampang itu ternyata tidak segampang itu. Ini juga yang selalu aku tekenin di channel Inspiring Stories aku Mas. Kalau memang yang kita lihat itu memang bagus, tapi kita juga harus ingat ada prosesnya seperti itu. Dan Mas Wira udah membuktiin ya memang dia kerja keras gitu kan. 1 menit yang kita lihat kurang dari 1 menit bahkan gitu itu untuk bisa menghabiskan 8 sampai 11 jam untuk ngejahitnya ya, belum untuk barangnya, belum bikin konten. Betul. Iya, belum ngeditnya juga lama ngeditnya tuh. Sendiri ya, semua dikerjain sendiri ya. Iya betul, ngeditnya tuh juga aku nggak ngasal ngedit, aku juga ngeditnya tuh kayak aku ngelihat dari sisi viewernya. Kira-kira kontenku ini menarik nggak? Aku kemasnya tuh kira-kira menarik nggak gitu. Kalau misalnya nggak menarik ya udah aku edit ulang lagi. Gimana caranya kontenku tuh bisa dilihat orang gitu. Jadi semuanya tuh nggak. Betul Kak. Wah ya ini dia hasilnya deh. Jadi kita bisa nikmatin dan sekarang juga akhirnya banyak orang yang tahu Mas Wira. Kita lihat di media online, kemudian juga karyanya mulai banyak direcognize sama orang ya. Wah Mas Wira luar biasa banget kamu. Terima kasih banyak, ini sharingnya nggak terasa udah mau hampir 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol. Aduh makasih banyak ya Mas, waktunya Mas Wira. Sehat terus biar amin. Menginspirasi teman-teman dan karyanya makin bisa dinikmatin sama orang banyak dan bisa menghasilkan pekerjaan buat banyak orang ya. Amin, ya betul. Kalau gitu Mas, dari Sidoarjo dan dari UK teman-teman pamit dulu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk terus kerja keras dan konsisten dan berdoa jangan lupa. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah, wassalamualaikum.